Ketika masih kanak-kanak, Dony Kesuma sempat dicap sebagai anak lasak alias tidak bisa diam. Menurut cerita, pada masa itu sangat sulit mengharap Dony bisa diam walau dalam hitungan menit. Dimanapun ia berada, tangan dan kakinya selalu bergerak. Waktu SD muka kebakar, main kompor mukanya kebakar, terus kaki ini nyangsang di pagar, nyangkut nancep 8 cm, dalamnya 5 cm. Pemirsa, satu lagi selebritis kita yang akan mengakhiri bahtera rumah tangganya. Mantan perenang nasional serta penyanyi era 80-an, Irianti Erning Praja, pada hari Kamis lalu menggelar jumpa pers seputar perceraiannya dengan suaminya Reza Suganda. Sebelumnya, pelantun tembang Mengapa Kau Tinggalkan Aku ini pernah mengajukan gugatan cerai yang pertama pada bulan Februari. Namun entah mengapa, gugatan tersebut dicabut kembali. Ya waktu Februari aku tuh udah menggugat cerai, terus tapi nggak siap, jadi kayak mau shaking gitu bunuh diri rasanya, sampai deg-degan banget, jadi aku cabut lagi. Bahwa saya sebenarnya udah berpisah sekitar 10 bulan yang lalu, kurang lebih. Baik Irianti maupun Reza sempat melakukan introspeksi, akan tetapi perceraian tersebut akhirnya benar-benar terjadi. Bulan Mei ini, Irianti kembali melayangkan gugatan cerainya di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Ibu dua anak ini menjelaskan, faktor ketidakcocokan menjadi alasan untuk berpisah. Reza pun berpendapat serupa. Ya, mungkin tanpa disadari ya, antara saya dengan Irianti mungkin ya mau tidak mau, senang tidak senang ya, saya harus siap lah ya, saya harus hadapi. Hanya ya nggak cocok aja. Seperti apa ya, kalau aku nggak bisa terlalu menerangkan karena yang marah, yang pergi dari rumah kan Mas Reza. Kesalahannya apa? Nilai-nilai kehidupan yang berbeda. Nggak pernah konflik karena aku jarang berantem orangnya alhamdulillah. Cuman kayak nggak bahagia gitu. Rasanya tuh dia tertekan, aku tertekan. Popularitasnya semakin menanjak seiring dengan kemunculan sosok Dony di layar kaca. Dan kisah hidup Dony semakin lengkap saat menikahi Yuni Indriati pada bulan Februari 1999. Baiklah pemirsa, mari kita saksikan bersama kisah selengkapnya pada segmen flashback berikut ini. Ketika masih kanak-kanak, Dony Kesuma sempat dicap sebagai anak lasak alias tidak bisa diam. Menurut cerita, pada masa itu sangat sulit mengharap Dony bisa diam walau dalam hitungan menit. Dimanapun ia berada, tangan dan kakinya selalu bergerak. Waktu SD muka kebakar, main kompor mukanya kebakar, terus kaki ini nyangsang di pagar, nyangkut nancep 8 cm, dalamnya 5 cm. Untungnya, kebiasaan tidak bisa diam yang terus melekat hingga ia remaja itu akhirnya menemukan saluran yang pas lewat kegiatan olahraga. Ceritanya dimulai saat pria kelahiran Bandung, 6 Juni 68 itu turut hijrah bersama orang tuanya ke Jakarta. Di ibu kota selepas SMP, pria berperawakan tinggi besar ini masuk SMA 6. Debut Doni sebagai seorang atlet tuh di SMA. Di softball juga mulai kelas 1, udah kelas 1 Doni udah menjadi seorang pitcher terbaik di DKI. Kelas 3 udah masuk seleknas, udah mau kelas 3 lulus tuh udah masuk nasional waktu itu. Sejak saat itu, sosok pria dengan tinggi 185 cm dan berat 90 kg ini mulai dikenal sebagai atlet softball nasional. Dan berkat prestasi ini, Dony yang saat itu sudah mulai kuliah, dilirik oleh beberapa biro iklan untuk dijadikan model. Pertama kali model iklan obat jerawat. Nah dari situ obat jerawat mulai masuk iklan sampai iklan minuman yang bikin booming tuh iklan minuman energy drink. Itu terus bikin booming ke depan. Nah terus begitu dari situ mulai namanya naik. Nah di situ Doni juga waktu udah mulai tingkat 4-an ketemu sama Mas Haji Notonegoro yang ngajak Doni untuk jadi model di catwalk. Mulai tahun 94, Dony hilir mudik di catwalk. 2 tahun kemudian, tepatnya tahun 96, sulung dari 3 bersaudara itu mulai mendapat tawaran untuk main sinetron. Setelah main dalam begitu banyak judul sinetron, kini Dony mulai terjun sebagai pembawa acara beberapa program televisi. Jadilah Dony sekarang sebagai seorang selebriti.
Sampai saat ini, selain berprofesi sebagai model, bintang sinetron, dan pembawa acara, sebenarnya Doni juga masih tercatat sebagai atlet softball terbaik di negeri ini. Tapi rupanya Doni tidak berniat untuk benar-benar menjadikan atlet sebagai profesi tempat di mana ia menggantungkan hidupnya. Jadi kalau Doni sih waktu itu untuk atlet hanya sekedar hobi dan hobinya tuh menghasilkan prestasi. Jadi ya alhamdulillah ya seneng aja Doninya ngelakuin jadi atlet. Tapi kalau untuk berpikiran jadi seorang atlet profesional yang ada duit di Indonesia belum sanggup ya, apalagi dengan keadaan negara kayak gini belum sanggup. Ketika sedang di puncak sukses dan ketenaran, tiba-tiba pada akhir tahun 98, Doni melamar seorang gadis bernama Yuni Indriati. Dan pada hari Sabtu 6 Februari 99, mereka resmi jadi suami istri. Ketika itu inilah komitmen mereka sebagai suami istri yang sempat kami rekam. Pengen sama-sama aja, pengen berduaan terus. Sampai udah nenek-nenek. Insya Allah, emang kita rencananya kalau berdua ya udah kita bisa berdua terus sampai kayak nenek-nenek itu. Jana punya anak berapa? Dia pengen 4. 3-4 lah. 3 sampai 3 atau 4. Doni sanggup gak nih, Don? Wah, siapa takut? Hampir 2 tahun kemudian, tepatnya 8 September 2001, komitmen tadi semakin terpatri di sanubari Doni dan Yuni lewat kelahiran anak laki-laki pertama mereka yang diberi nama Muhammad Fajrin Putra Kesuma. Setahun kemudian menyusul putra kedua mereka yang diberi nama Muhammad Gazan Indra Kesuma. Sampai di sini rumah tangga Doni dan Yuni berjalan nyaris tanpa gejolak. Tapi setahun kemudian, tepatnya Agustus 2003, muncul kabar tidak sedap. Doni digosipkan menjalin hubungan istimewa dengan manajernya yang bernama Vera. Untungnya kabar burung ini kemudian mereda karena langsung dibantah oleh Doni. Tapi pada awal tahun 2004, isu ini kembali muncul ke permukaan dan mengundang reaksi keras dari Yuni. Sampai akhirnya mereka memutuskan untuk pisah rumah. Tidak hanya itu, karena kemudian Doni dilaporkan Yuni ke polisi atas kasus penganiayaan. Tapi untungnya perhara cukup berat itu bisa berakhir dengan selamat alias happy ending. Doni dan Yuni memutuskan untuk rujuk dan kembali membina rumah tangga yang telah mereka bangun bersama. Udah lulus ujian, katanya udah lulus ujian ya, insya Allah ke depan ntar kita lihat gimana nya bagusnya perkembangannya kan. Pokoknya kan kalau kayak gini kan namanya juga kemarin kan ini ribet. Jadi sekarang lagi nyelesain satu-satu. Ya pelajarannya banyak ya, kemarin kita jadi lebih tahu lagi, lebih mengenal lagi sifat masing-masing. Mungkin yang kemarin-kemarin itu masih agak luar-luar sampai tengahnya. Yang kemarin itu memberikan pelajaran lebih dalam lagi sifat masing-masing. Selain demi masa depan kehidupan 2 orang putra mereka, kesediaan Doni untuk kembali bersatu dengan Yuni juga didasari atas kenyataan bahwa dirinya tidak pernah melakukan perselingkuhan. Selain itu, ia pun memiliki keyakinan bahwa cintanya pada Yuni sudah merupakan sesuatu yang final. Dalam artian, ia tidak mungkin lagi mencintai perempuan lain. Gila kali ya kalau udah nikah terus masih ada mikir untuk mencintai yang lain gitu, nggak itu suatu hal yang nggak boleh lah gitu. Tapi yang pasti kalau kita masih sehat, dua-duanya masih sehat, dua-duanya masih kuat, maksudnya masih baik-baik saja ya. Itu bukan suatu halangan untuk kita melanjutkan hidup ini. Pemirsa, Anda masih tetap bersama Kabar-Kabari Minggu. Dan berikut adalah kabar yang telah kami persiapkan khusus untuk Anda. Kabar pernikahan Lulu Tobing dan Dani Rukmana yang beberapa waktu lalu pernah heboh, sepertinya hingga kini masih tetap menyisakan sedikit misteri. Namun seiring dengan berjalannya waktu, sedikit demi sedikit misteri itu mulai terkuak. Meski belum diketahui pasti kapan dan di mana mereka akan melangsungkan pernikahan, namun saat ini santer kabar menyebutkan kalau Lulu telah menyerahkan urusan gaun pengantin kepada desainer Nelwan Anwar. Sayang saat kami menyambangi kediaman Nelwan di kawasan Tebet, lelaki beranak satu ini tidak memberi jawaban pasti seputar kesimpang siuran kabar ini.
Ya mungkin pernah ke Bali karena saya juga ada tempat di Bali di Ubud. Jadi mungkin pernah datang di Ubud, terus ada berita-berita di Ubud, ada Lulu Tobing mau cari Nelwan Anwar, mau pesan baju pengantin, bisa saja udah pasti datang ke saya. Atau mungkin Lulu pernah kerucut sendiri karena ada yang bilang Lulu pernah bilang bahwa kalau bikin baju pengantin mungkin di Nelwan Anwar. Tapi itu kan saya tidak dengar sendiri. Saya tidak tatapan muka sendiri dengan Lulu apa benar gitu loh. Tapi kalau benar nanti datang kan aduh syukur saya seneng banget. Meski masih belum mau bicara terbuka soal kebenaran kabar ini, namun Nelwan tidak menutup kemungkinan seandainya Lulu memang benar-benar meminta bantuannya untuk merancang gaun pernikahannya nanti. Ya pasti saya menyiapkanlah sesuatu yang terbaik karena dia kan artis yang punya